Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 49, babu Kitabul Janaizi. Kitabu Janaizi, bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaizi utawi iki iku kitab nerangaken pira-pira hukumi janazah. Kitabul Janaizi utawi iki iku kitab nerangaken pira-pira hukumi janazah. Kullu mayyitin utawi saben-saben wong mati. Kullu mayyitin utawi saben-saben wong mati minal muslimina kang setengah saking pira-pira wong Islam. Minal muslimina kang setengah saking pira-pira wong Islam iku yajibu wajib apa ghusluhu ngetusi mayit. Apa ghusluhu ngetusi mayit, wa takfinuhu lan ngulesi mayit, wa takfinuhu lan ngulesi mayit, wassalatu lan nyalati, wassalatu lan nyalati alaihi ing ngatasé mayit, alaihi ing ngatasé mayit, wa dafnuhu lan mendem ing mayit, wa dafnu lan mendem ing mayit, illa syahida angin wong kang mati syahid, angin wong kang mati syahid fi qitalil kuffari ing dalem merangi pira-pira wong kafir, dalem merangi pira-pira wong kafir, wasiqotoh lan keluron, wasiqotolan keluron, idza nazala ari kalani lahir opo asiqotoh, idza nazala ari kalani lahir sop opo asiqotoh, mayitan hale mati, mayitan hale mati opo asiqotoh qabla tamami ashhurihi ing dalem sadurungi sempurnani pira-pira wulani asiqata, ing dalem sadurungi sempurnani pira-pira wulani asiqata, fa innahuma muka satuhuni syahid lan asiqata, muka satuhuni syahid lan asiqata iku layu salani ora kena dentusi sapa karoni syahid lan asiqata, sapa karoni syahid lan asiqata, wala yusalla lan ora kena den salati, wala yusalla lan ora kena den salati sapa alaihima karone asiqata lan sapa alaihima karone syahid lan asiqata, sapa alaihima karone asik syahid lan asiqata, wa aqallu huslil mayyiti utawi luwe kidhi ing ngetusi mayit, wa aqallu huslil mayyiti utawi luwe kidhi ing ngetusi mayit iku ta'mimu jasadihi ngerataaken awake mayit, ngerataaken awake mayit bil ma'i kelawan banyu, bil ma'i kelawan banyu, marrotan kelawan saambalan, wahidatan kang sepisan opo marroh, marrotan kelawan saambalan, wahidatan kang sepisan opo marroh, bisyarti antazula kelawan syarat yento ilang, bi antazula kelawan bisyarti antazula kelawan syarat yento ilang, anhu sangking mayit opo al awsakhu piro-piro kotoran, apa al awsakhu pira-pira kotoran allati tamna kang nyegah apa awsakh
allati tamnaukan nyegah apa ausah usulal ma'i ing tumekoni banyu, usulal ma'i ing tumekoni banyu, ila tumeka ila jasadihi maring awake mayit, ila jasadi maring awake mayit bitil kal marroti kelawan mengkunu ambalan, bitil kal marroti kelawan mengkunu ambalan, wa akmaluhu utawi luwe sempurnani husnil mayit, wa akmalu utawi luwe sempurnani husnil mayit iku ayujlisahu, iku ayujlisahu yen to nglungguhaken ing mayit, iku ayujlisahu yen to nglungguhaken ing mayit sapa al-ghasil wong kang ngedusi, sapa al-ghasil wong kang ngedusi mailan halih ndoyongaken, ilma ilan halih ndoyongaken ila qafahu maring kitoke mayit ghasil, ila qafahu maring kitoke ghasil, wayus ini dalan nyindekaken sapa ghasil, lan nyindekaken sapa al ghasilu wahrahu ing gegere mayit, wahrahu ing gegere mayit, waya murrah lan yen to nglakokaken sapa ghasil, wayumir lan yen to nglakokaken sapa ghasil yadahu ing tangane ghasil, yadahu ing tangane ghasil nglakokaken ala batnihi ing atase wetenge mayit, ing atase wetenge mayit liyakhruja trapun metu apa ma barang, liyakhruja trapun metu apa ma barang, silai ma fihi kang tetep ing dalem batnihi, fi kang tetep ing dalem batnihi bayani ma fil minal adza saking kotoran, bayani minal adza bayani ma minal adza saking kotoran. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul janaizi, kullu mayyitin minal muslimina yajibu ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnu illa syahida fi qitalil kuffar wasiqtah idza nazala mayyitan qabla tamami ashhurihi fa innahuma la yusalani wa la yusalla alaihim. Jadi sekarang masalah kitab yang menjelaskan tentang jenazah. Jadi tentang jenazah setiap mayit Islam, entah itu laki-laki atau perempuan, hukumnya memandikan, membungkus, mengafani, menyalati dan mengubur itu hukumnya wajib kifayah, fardu kifayah ijma'an ala kuliman ala mabil mayyit. Jadi bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengerti kepada mayit. Jadi memandikan. Nah kalau apabila tidak ada yang mau memandikan, kenapa? Karena dianggap orang itu orang yang tidak baik, maka semua satu dosa itu berdosa. Nanti kecuali niki yang tidak, kecuali orang yang mati syahid dunia akhirat. Matinya kenapa? Karena dia itu berperang melawan orang kafir. Jadi kalau misalnya kan ada syahid itu syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahid akhirat sini. Jadi ada sendiri, ada yang syahidnya itu syahid di dunia, syahid di akhirat saja, dan syahid dunia akhirat. Yang tidak boleh dimandikan dan disolati itu adalah
mayit yang matinya dalam peperangan, di dalam membela agama Allah. Kalau sekarang perangnya itu bukan karena agama, karena membela, karena negara. Itu gimana ya kalau itu nggak sama ini? Kecuali mati syahid atau keguguran, kandungannya masih berumur berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan. Itu gimana? Ternyata sudah mulai itu keguguran namanya. Berarti di sini qabla tamami ashhurihi fa innahuma la yusalani wa la yusalla alaihima. Jadi kalau ada orang keguguran, kandungannya masih berumur 4 bulan atau 5 bulan, ternyata itu gimana? Maka tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Kenapa? Karena dia itu masih umurnya seperti itu, masih kandungan 4 bulan, kandungan 5 bulan. Dan nanti minimalnya berapa kandungan itu tinggal makan. Wahua utai 6 bulan, berarti ini mayitan qabla tamami ashhurihi, sebelum kandungannya itu mencapai 6 bulan. 6 bulan itu sudah, kalau 6 bulan itu sudah sempurna. Ini masih kandungan 5 bulan, 5 bulan setelah itu belum 6, mati. Lahir mati gimana? Tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan. Wala fa innahuma la yusalani wa la yusalla alaihima, tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Ini kalau selainnya sholat nih gini, gini. Di sini kalau mayit nih, mayit di sini suka layu salan. Ini anak sultan jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi ini masalah orang yang mati syahid dan keguguran itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Jadi tidak boleh, karena amal itu ta'ziman, untuk menghormati kepada mayit tersebut. Nah, kalau wa inna syahadah taskutu wasdurul mayit, jadi gugur memandikan mayit. Kalau orang yang mati syahid berarti memandikan, membasuh hadas, dari hadas itu gugur, semuanya itu gugur. Tapi sekarang wali an-nasiqatlah jamadun sawa'um balahu arba'atu ashhurin fasoidan amla. Sekarang kalau keguguran itu berarti itu masuk namanya
ini sudah berumur 4 bulan atau lebih. Apa 4 bulan atau lebih? Tapi lakin in dhahara khalqahu bi an wajibah ghairus shalah alaihi wa illam yablu arba'atan. Nah, sekarang kalau sudah gini, sudah kelihatan bentuknya nih, bagaimana? Maka yang wajib itu selain sholat, memandikan wajib, membungkus mayit, memandikan, mengafani, mengubur. Kalau mensolati tetap tidak wajib. Kalau tadi kan ngoten niki, mati syahid itu mati syahid dunia akhirat. Kalau mati syahid dunia atau mati syahid akhirat itu tetap harus dimandikan. Seperti orang mati dalam mencari ilmu, anak pondok matinya di pesantren atau sakit dibawa pulang, meninggal dunia, belum berhenti, itu matinya mati syahid, tapi mati syahidnya itu syahid akhirat. Berarti mati syahid akhirat itu gimana ya? Nanti di dalam kuburan mesti, kalau yang disiksa ya disiksa, tapi di akhirnya bebas. Kalau mati syahid dunia, berarti di kuburnya tidak mendapat siksaan, nanti di akhiratnya melihat amalannya. Dan itu kalau mati syahid dunia akhirat, entah itu di kuburan atau di akhirnya tidak akan disiksa. Dan ini yang tidak boleh nih, orang yang mati dalam peperangan, perang membela agama, perang dengan orang kafir. Perang dengan orang kafir gimana? Tidak boleh dimandikan. Nah, darahnya itu sebagai saksi. Jadi bajunya jangan dibuka, baju-bajunya tidak boleh dibuka. Jadi nanti dikubur pakai bajunya itu. Nih, pakai baju yang dipakai waktu perangnya. Nah, sekarang masalah ini keguguran tadi, kalau memang ini li annas siktalan kalau saya iku jamadun barang kang atos sawa balagha arba'ata asyhurin fasoidan amlah, baik sudah mencapai 4 bulan atau lebih, pasang ke atas atau tidak, atau 3 bulan. Tapi lakin indhahar, kalau sudah kelihatan bentuknya, lain lagi. Kalau sudah kelihatan bentuknya sekalipun belum 4 bulan, nah, ternyata ini sudah bentuknya itu sudah bentuk manusia. 4 bulan sudah bentuk. Oh, ini kok sudah sempurna ini. Kalau demikian bagaimana? Maka kewajibannya itu yang tidak wajib hanya yang wajib selain sholat. Berarti dimandikan, dikafani, dikubur. Disolati tidak perlu disolati, tidak wajib disolati. Hukumnya merawat mayit itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah kalau tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang mau mandikan, tidak ada yang mau mengubur, semua berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu usnil mayyiti ta'mimu jasadi bil ma'i marratan wahidatan bisyarti antazula andu al awsahu allati tamna'u busulal ma'ila jasadi bitil kal marroti. Sekarang cara memandikan mayit, lebih sedikitnya memandikan mayit, jadi cukup mayit itu diratakan dengan air seluruh tubuhnya. Tapi syaratnya kotoran-kotoran yang mencegah sampainya air pada kulit itu sudah dihilangkan. Oh, di sini ternyata ada tip X-nya, ternyata ada catnya, itu gimana? Ya harus dibersihkan. Oh, ini mayit orang yang meninggal dunia ini, di tubuhnya entah di tangannya itu ada catnya. Bagaimana? Maka catnya itu harus dihilangkan, karena cat itu atau tip X bisa
mencegah pada sampainya air pada kulit. Nanti dihilangkan dulu, potongan dihilangkan dan nanti disiram sampai rata. Itu cara memandikan mayit yang sedikit, lebih sedikitnya nih. Walat sekarang niat masalah wala tajibul lihadzal masjid apa niatan di dalam memandikan mayit itu tidak diwajibkan niat. Li'anna kunna dhafa wa ya tatafaqqu ala niyatin. Kenapa sih nih penyengaja membersihkan? Nadhafa itu sudah masuk lah kalau apa tanduk alani. Lakin tusannu cuma ngoten. Niat hukumnya sunat. Kenapa? Karena untuk jadi ada yang sunat, niatnya itu sunat bihilah pelannya. Beda dengan membandingkan orang mandinya, beda dengan mandinya orang yang masih hidup. Kalau orang yang masih hidup mandi fatajibu lahu niyatun wala masnunan. Kalau orangnya masih hidup dimandikan, oh ini mandi junub gitu, itu gimana? Maka wajib niat, tendeni wajib niat. Tapi kalau orang sama kita itu memandikan mayit, gimana niatnya itu tidak wajib. Wa akmalu ayyujlisahu al-ghasilul ma'i ma'ilan ila qafa wa yusnidu dhahrahu wa yamurra yadahu ala batnihi liyakhruja ma fihi minal adha. Sekarang yang lebih sempurna di dalam memandikan mayit adalah mayitnya itu supaya didudukkan. Jadi duduk. Nah nanti miring pada orang yang memandikan nih. Berarti diletakkan di pundak nanti sampai sini mayat itu dipegang, dimiringkan gini. Caranya seperti itu yang lebih sempurna. Kemudian ini disandarkan pada wa yusnadulan nyandeaken sapa wasit udah ing kekrimayit. Kalau nanti berarti dipegang gini. Berarti ini seumpama mayit. Kalau memang mayit mestinya ini digini karena miring gini. Dan nanti kemudian di sini tangan supaya masuk ke dalam ini ditekan agar supaya apa yang ada di dalam perut itu bisa keluar keseluruhannya. Misalkan juga seperti itu. Kalau pada sebenarnya kalau ada orang mati itu semua ini apa ini namanya? Seperti tangan ini supaya dilemaskan. Jadi biar tidak kaku mayitnya itu digini. Ini baru meninggal diginikan. Diginikan biar nanti mudah. Biar nggak kaku. Lah kalau dibiarkan nanti kaku. Untuk membersihkan itu kaku. Dan nanti masalah airnya di bawah ada. Jadi agak diangkat kepalanya mayit. Jadi sehingga kemudian dimiring bar mudah untuk membasuhnya itu. Jadi kalau sudah miring disiram itu mudah hilang. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak menggunakan alat ini tempat pemandian. Kalau dulu biasanya kalau membandingkan mayit, kalau dulu itu biasanya orang itu duduk semua orang 6, nanti diletakkan di atasnya. Lah ini bisa kesulitan masalah suci dan tidaknya. Tapi kalau diletakkan seperti ini, itu kalau diletakkan di satu tempat ini tanpa orang yang duduk itu mudah sucinya. Seperti cara kemudian sekarang itu diletakkan
di tempatnya kemudian dibersihkan. Wa akma waya summa yalsilu, itu semua kotoran agak ditekan perutnya. Soalnya gini, kalau mayit itu, kalau orang meninggal dunia itu sudah nggak ada yang menahan, jadi ditekan gini saja perut, semua isi dari dalam perut itu keluar semuanya. Jadi caranya seperti ini. Tapi yang jarang, orang yang diginikan itu jarang. Summa yagsilah, bismillahirrahmanirrahim. Summa yagsilah mukonuli masuh sopo ghasil sawataihi ing kemaluan loroni mayit bihirkotin kelawan pipih. Bihirkotin kelawan pipih malfufatin kang den blebetaken opo khirqah ala yadihi ing ngatasé tangani ghasil al yusra kang kiwa. Al yusra kang kiwa summa yunadzifa muka nulim bersihaken sapa ghasil asnanahu ing pira-pira untune mayit wa mun kharaihi lan bolongan irung lorone mayit wa udhunaihi lan kuping lorone mayit dengan apa bisa babatihi kelawan trijini ini keliru. Yang gini lagi, masya Allah. Wa udhunaihi dulu. Di sini insya Allah nanti kalau memang keliru rujukannya saya ulangi bacaannya nih. Bisa babati kelawan trijini ghasil al yusra kang kiwa. Kalau sini kok mayit ya, kalau pakai tangannya mayit bisa ini. Waya lifah lan ngelempetaken sapa ghasil alaiha ing ngatasé sababatihi. Okay. Ini dulu. Ya Allah. Bisa bab kelawan summa yunadzifu asna. Waya lefalan ngelempitaken sopo ghasil alaiha ing ngatasé sababati likulli marrotin kelawan saben-saben ambalan. Likulli marrotin kelawan saben-saben ambalan. Nanti kalau ada yang keliru saya ulangi. Jadi masalah bisa babati wayalifah ala likulli marrotin kelawan saben-saben ambalan khirqatan ing pipih nadhifatan kang bersih opo khirfah au nahwaha utawa sapadani khirfah utawa sapadani khirfati. Kemudian ini mayit itu kemaluannya supaya disiram, dibersihkan, ini dibersihkan menggunakan apa? Bihir kotin malfufatin ala yadil yusra,
Ini nanti menggunakan kain tangannya niki, kemudian nih ya. Berarti orang yang benihkan tangan kirinya itu supaya dibungkus dengan kain. Setelah itu membersihkan kemaluannya mayit, jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan dan jalan belakang. Summa yunadzifu asnanahu wa munkhiraihi wa udhunaihi bisababati al-yusra wa yaliffa alaihima ya. Ini kok agak sulit ini. Membersihkan gigi dan kedua. Nih sama ya. Oh nih. Jadi nanti giginya mayit, lubang kedua, lubang hidung, lubang telinga itu supaya dibersihkan. Tapi membersihkan itu pakai jari-jari yang kiri. Jangan sampai dibuka, tidak boleh nih. Nah ya nih. Wala yaftahu lan ora kena buka sapa wase asnanahu ing piro-piro. Jadi giginya main jangan dibuka. Mulutnya jangan dibuka. Kenapa? Tapi kita itu tangannya nanti dibasahi pakai air agar supaya air itu tidak masuk ke dalam. Jadi agar supaya air itu tidak masuk ke dalam perut. Sebab kalau sampai air yang dibuat mandikan mayat itu masuk ke dalam perut, maka mudah bosoknya mayat itu. Nah, kadang-kadang orang kalau meninggal dunia itu biasanya menggunakan daun widoro. Daun widoro itu kalau secara maduranya kalau di sini daun bukol. Nah, itu. Bisa menggunakan daun pacar bisa, tapi kalau sekarang juga ada pakai bunga. Ya sebenarnya kalau daun widoro itu untuk apa? Agar supaya tidak mudah bosok. Sebabnya kelat ini gini. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yuwaddihu. Bisa ulangi. Jadi kalau di dalam memandikan mayit itu kita tidak boleh sembrono ini. Kita itu pelan, jangan dikeraskan. Menggosok mayit itu jangan dikeraskan. Kemudian di dalamnya itu ya kita itu hati-hati. Kadangkala orang itu memakai nyiram mayit pakai timba, ya jangan, kasihan mayit. Mestinya pakai canting. Untuk niki pakai canting. Setelah itu summa yuwaddi'uhu mukonuli mudu'akan sapa ghasil ing mayit kal hayyi kaya wong kang urip summa ya ummuhu mukonuli ngrataaken sapa ghasil ing mayit bilma'i kelawan banyu salasa marrotin kelawan telung ambalan. Wa yakunu lan ono iku fil marroti ing dalem ambalan al ula kang kawitan apa sidrun godhong widara. Apa sidrun godhong widara au nahbuhu utawa sepadani sidrun. Kalau sekarang kebanyakan pakai apa? Pakai bunga. Kalau sekarang mestinya ya pakai niki. Mestinya kalau widara, daun widara itu
Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya umuhu mukonuli ngrataaken sapa ghasil ing mayit bil ma'i kelawan banyu. Bil ma'i kelawan banyu salah samarrotin kelawan telung ambalan. Wa yakunu lan ono iku fil marroti ing dalem ambalan al-ula kang kawitan. Kang kawitan opo marroh ono opo sidrun godhong widoro au nahwuhu utawa sepadani sidrun. Wa fil akhirati lan iku ing dalem ambalan kang akhir qalilun utawi barang kang kidik ming kafurin saking kapur barus. Ming kafurin saking kapur barus. Wa yubda'u lan ngawiti sapa ghasil fi kulli marratin ing dalem saben-saben ambalan minas salasi kang saking telung ambalan biwas diroksihi kelawan masui sirai mayit. Kelawan masui sirai mayit. Jadi di sini jadi saya ulangi dari yang lebih sempurna, saya ulangi di sini. Jadi yang sempurna memandikan itu yang di sini didudukkan, kemudian dimiring, dan disandarkan niki wa yusnadulan nyendeaken dhahrahu. Jadi punggungnya mayat itu supaya disandarkan, jadi dimiringkan nanti biar mudah. Kemudian tangannya itu ya murru yadahu ini, tangannya itu supaya masuk ke dalam, jadi di perutnya itu supaya digerak-gerakkan, diginikan. Ini mayit, soalnya diginikan, berarti diginikan. Dan nanti mayitnya miring gini. Tujuannya, jadi mayit itu dimiringkan gini. So, ini mayit, ya, cara memandikan dimiringkan. Kemudian tangan orang yang memandikan ini supaya menekan perut. Dan ini. Nah, nanti gigi-giginya itu juga supaya dibersihkan, tapi bukan dengan cara disiram. Tangannya orang yang membantu itu supaya dibasahi dengan air. Jangan disiram. Kalau disiram apa? Saya ulangi lagi ya. Jangan sampai giginya mayat itu dibersihkan. Kedua hidungnya ini dibersihkan, telinganya dibersihkan, tapi jangan disiram pakai. Jangan sampai membuka giginya mayat ketika membersihkan gigi, jangan dibuka, diginikan, jangan. Sehingga air itu masuk ke dalam perut. Kenapa? Kalau air masuk ke dalam perut bisa menyebabkan mayatnya itu cepat rusak, mudah bosoknya. Wamun udara ini bisa batin ini dengan ketika membasuh ini, membersihkan gigi, kedua lubang hidung, telinga menggunakan kan yang kiri. Ini dulu masalah wayalifah alaihima. Wayalifah lan ngelempitaken alaihima. Tadi wayalifah dulu ngelempitaken sapa. Dulu masalah wayalifah alaihima ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar.
ing atase sababenipun niki. Jadi nanti caranya niki nggih, caranya membersihkan niki berarti wayalifa 'alaiha likulli marratin khirqatan nadhifatan au nahwaha. Jadi ketika membersihkan gigi, nih gigi kedua hidung, kedua telinga itu kita menggunakan tangan kita, tapi kita itu kasih sebangsa gombalnya nih, atau alat apa saja. Tujuannya apa? Tapi nih dengan kain dibungkus dengan kain, dikasihkan air. Ini jari-jarinya, jari-jari kiri dikasih kain. Tapi kainnya itu dibasahi dengan air kemudian dibersihkan. Nah, tadi jangan sampai likulli marrotin khirqatan nadhifan. Jadi setiap ini kan 3 kali ya dibersihkan 3 kali. Nah, setiap membasuh di sini harus bersih gombalnya atau kainnya, kain yang dilipatkan, yang dilipatkan pada yang dibuat bungkus jari-jari pun mudahnya. Ini jari-jari kita itu pakai kain. Nah, setiap ini mau membasuh, mau membersihkan gigi, kedua telinga atau kedua hidung itu supaya bersih. Pertama ini sudah disiram bersih, dibuat menghilangkan kotoran. Setelah itu siram lagi. Setiap membasuh itu berarti setiap kita membersihkan 3 kali gini, bersihkan, siram, jadi suci kan nikinya, ini suci. Disiram lagi, bersihkan lagi hidung, telinga di sini, gigi. Jangan disiram. Jadi mayit kan mestinya jangan sampai, nah ini giginya bagaimana? Giginya kemudian dibuka mulutnya, jangan disiram. Nah itu yang tidak boleh. Tidak boleh membuka giginya mayit sehingga air masuk ke dalam perut yang menyebabkan mudah rusak mayitnya. Nah nanti caranya setelah itu summa yuwaddi'uhu kal hayy, supaya diwudu ya mayitnya seperti orang yang masih hidup. Summa ya ummuhu, mukon ngerataakan sambil ma'i salasata marrotin. Jadi setelah itu nanti sumaya ummu, kalau wudunya ini dulu cara wudu. Sumayuwad diuhu kan, bisa fatai lebat in hasana in qadar summa kal hayy. Jadi kemudian mayitnya itu diwuduin setiap basuhan 3 kali. Maksudnya seperti orang hidup ya, berkumur. Bagaimana ini? Tadi wala yaftahu asnanahu. Ini ketika diwudukan ini bimat madotin wastin sakin, tapi wayamilu roksahu, dan supaya diwudukan ini di sini ada kal hayy bimat madotin wastin sakin. Nah kalau berkumur istinsak tadi tidak boleh membuka gigi.
Ini dari kami, insya Allah akan kami lanjutkan besok. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi besok kami akan jelaskan lagi dari Summah yuwaddi'uhu. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.